kami sedang menunggu hamba Tuhan datang. Kita akan mulai dalam beberapa menit lagi ya. Kita sama-sama menunggu, mungkin kita hadir dalam hadirat Tuhan sejenak.
Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Saya mau menyapa teman-teman yang mungkin hari ini adalah hari pertama hadir dalam gereja HKBP Mampang. Ada? Boleh lambaikan tangannya? Siapa yang pertama kali datang untuk ibadah variatif hari ini? Jangan malu-malu karena kita sama-sama anak Tuhan. Siapa? Ada? Gak ada. Kalau gak ada artinya kita gak boleh malu. Yang di belakang saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita sama-sama mau beribadah, sama-sama mau bersuka cita dan menyambut panggilan Tuhan. Boleh abang dan kakak yang di belakang? Kita sama-sama ke depan. Mari. Yuk abang-abang, kakak, kita ke depan aja supaya semakin hangat suasananya karena di luar sedang hujan. Kakak-kakak ayo boleh. Silahkan maju ke depan. Oke, hari ini kita mau bersyukur. Walaupun cuaca di luar sedang hujan, tapi Tuhan panggil kita untuk datang beribadah ke ibadah variatif hari ini bukan karena tidak ada maksud. Pasti Tuhan mau kita sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau gitu kita sama-sama mau mendengar dan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita mau sama-sama bersukacita, jangan ada yang malu-malu, kita sama-sama beribadah. Oh giranglah, katakan oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya. Jemaat, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang bermurah hati, menyertai dan menopang kita dalam perjalanan iman kehidupan. Hari ini kemurahannya menibakan kita di minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini, kita juga diingatkan untuk berjaga-jaga dan mengingat hari kematian kita, sembari mengimani bahwa sekalipun tubuh dan dunia ini akan binasa, tetapi kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Untuk itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya, kita bernyanyi. Kalau Tuhan izinkan kita hadir untuk malam hari ini, karena Tuhan masih mencintai dan menyayangi kita. Tuhan mau bawa kita untuk lebih dekat dan dekat lagi kepadanya. Saat ini kita mau bernyanyi Diam di Hadirat-Mu. Dengan hatiku
wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudus. Bawa kami untuk dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan dalam kudus-Mu sekarang. Ku rasakan Tuhan, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hati-Mu. Diam di hati. lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Sama-sama kita akan nyatakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Yang berbeban berat kita angkat tangan supaya Tuhan jawab dengan doa kami. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Nyanyikan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Kami mengangkat tangan Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke dalam tempat yang penuh dengan ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Di tempat ini nama Tuhan ditinggikan bagi setiap kita. Biarlah mengalir kuasa Tuhan untuk setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk berterima kasih. Kuasa
Keterangan Iman Orang Kristen, pasal ketiga, kekudusan orang Kristen. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya, tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi, dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu, Dia setiap hari bermurah hati mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya, dan pada hari yang terakhir Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan yang kekal. Demikianlah sesungguhnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mensyukuri begitu besar kasih Tuhan atas setiap pengampunan dosa yang sudah kita perbuat. Begitu banyak dosa, tapi Tuhan kembali mensucikan kita umat-Nya. Dari sejauh timur, dari barat, Tuhan membuang dosa kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Dari hati kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Sekali lagi dengan hati yang terbuka kita katakan betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Katakan pengampunan yang kau beri Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan dulu. Pengampunan yang kau beri, pulihkan dulu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, kasihanilah kami, ampunilah kami orang berdosa ini. Firman-Mu memanggil kami untuk mengimani kekuasaan dan kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Namun seringkali kami tergoda untuk mengejar dan menggunakan kekuasaan dan kerajaan dunia ini untuk nafsu dan keinginan kami. Akibatnya kami tidak merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati di dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan di sekitar kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, kasihanilah kami, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dia selalu mengasihi kita di setiap musim. Apapun roda kehidupan yang ada saat ini, Tuhan ada. Sebab Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Hanya datang kepada Tuhan. Saat badai datang menderu, yang kami tahu Tuhan yang mampu.
ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka, sujud dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Firman Tuhan berkata, bawalah segala sekarang susahmu pada kaki Yesus, dan kami mau menyerahkan segala susah kami hanya padamu. Kita mau nyanyi sambil bersuka cita, karena kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Katakan, Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. sebab pada kaki Yesus kami mau menyerahkan. Pada kaki Yesus serahkanlah. Sama-sama kita serahkan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang meninggi hidupku. Katakan, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kita ulang lagu ini dari awal. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Lebih semangat lagi. Katakan, apakah kau payah? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Sebab pada kaki Yesus kami mau serahkan. Pada kaki Yesus serahkanlah. Sama-sama kita nyanyikan, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang meninggi hidupku. Serahkanlah.
dan katakan serahkanlah lagi. Katakan serahkanlah sambil bertepuk. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. Ada sukacita karena kita mau menyerahkan semuanya. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi Katakan dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 24 November 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-26 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik khotbah kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap, terambil dari Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Yang kedua, Minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini, Minggu 24 November 2024 adalah Minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7 dan pukul 9.30 serta pukul 17 WIB, dan sekaligus peringatan akan orang yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi. Yang ketiga, ibadah minggu variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 24 November 2024 pukul 17 WIB, bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan, dilaksanakan ibadah variatif. Yang keempat, ibadah minggu keluarga. Di hari Minggu pertama bulan Desember pada hari Minggu 1 Desember 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, dapat mendaftarkan kepada Sintuawe, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan di amplop yang tersedia. Yang kelima, Sinode Gudang HKBP. Pada hari Senin hingga Minggu tanggal 2 hingga 8 Desember 2024 akan diadakan Sinode Gudang HKBP bertempat di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara dengan tema supaya kamu dibaharui
dalam roh dari pikiranmu, Efesus 4 ayat 23, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan roh, HKBP membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan. Warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Sinode Godang ini, HKBP ini akan diikuti oleh Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH, dan Sintuares Roberto Sinurat. Dan sebelum berlangsung Sinode Godang akan dilaksanakan pelatihan bagi peserta Sinode Godang untuk melakukan e-voting pada hari Kamis 28 November 2024 bertempat di Sopo Marpikir. Marilah kita membawakan ke dalam doa. Yang keenam, Pilkada Jakarta. Pada Rabu tanggal 27 November 2024 akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Marilah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan mendatangkan tempat pemilihan. Yang ketujuh, warga jemaat sakit. Marilah kita bawakan ke dalam doa jemaat kita yang sakit. Pertama, Amang Natades Manik, sektor 2 dirawat di rumah. 2, Pesta Robert Siahaan, sektor 1 dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ke-8, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ke-9, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Ke-10, keuangan. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Peringatan akan jemaat yang telah meninggal. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 dan 4 yang telah menang. Yang
saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudari kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti, kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus, Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengar nama-nama saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia mendahului kita mulai 27 November 2023 sampai perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernafas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdiri di tempat kita masing-masing.
dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudari kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisimu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukakannya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudari dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Nya, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang tersesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan. Dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut, bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa percaya kepada Tuhan dan menghidupi firman-Nya yang berseru, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Untuk Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk 1A dan 1B. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya melindungimu.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudari semuanya. Sebenarnya ini kedua kali saya melakukan pelayanan di HKBP Mampang, Perapatan, pada jam 7 waktu itu, dan inilah kedua kalinya pada jam 5 sore. Salam kenal bagi seluruh jemaat yang beribadah pada sore hari ini. Sebelum masuk pada Jamita, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Kori Boru Pangaribuan. Saya melayani sebagai fungsional di HKBP Menteng. Kiranya pada pertemuan yang akan datang, Tuhanlah yang memberkati kita agar kasih, sukacita, dan damai sejahtera menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik, dipanggil oleh Tuhan memberitakan pekabaran Injil dalam setiap gerak dan sikap kita. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita dari Evangelium Daniel 7 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Daniel 7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 saya akan membacakan bagi kita. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pada minggu akhir tahun gerejawi ini, pada minggu yang akan datang kita sudah merayakan atau masuk pada minggu Advent ya. Minggu-minggu yang lalu, minggu Trinitatis 1 sampai beberapa tahap kita diajak untuk bertekun setia sampai selama-lamanya. Dan pada minggu ini, pada minggu akhir gerejawi, kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah lebih dahulu mendahului kita. Dan kita diingatkan di akhir tahun gerejawi ini bahwa Tuhan Allah yang baik telah memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Mengingatkan bahwa pada minggu ini
semua orang adalah manusia yang terbatas, manusia yang fana, yang pada akhirnya adalah kematian. Ada di sini saudara-saudari yang percaya diri bahwa ia tidak akan menemui ajalnya kelak? Ada? Tidak ada ya. Semuanya pasti memahami bahwa akan menemui ajal. Besar, kecil, muda, tua, setiap orang yang hidup dibayang-bayangi atau akan berada di dalam ajalnya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pada minggu ini banyak sekali melihat beranda-beranda Facebook atau media sosial, atau engeh, bahasa anak zaman sekarang, engeh atau peka dengan istilah memento mori. Ya, ada yang mulai mengenal kata memento mori. Biasanya istilah memento mori kerap kali tampil ketika orang-orang masuk pada akhir minggu gerejawi. Semua mengupdate peribadahannya, lalu di dalam statusnya memento mori. Apa arti memento mori? Memento mori memiliki makna yang sangat dalam. Setiap orang yang memahami makna memento mori, dia menghayati bahwa kehidupannya itu adalah fana. Maka memento mori yang berasal dari bahasa Latin memiliki arti ingatlah bahwa engkau akan mati. Memento mori memiliki arti ingatlah bahwa engkau akan mati. Ingatlah bahwa dirimu adalah manusia yang hanya menghembuskan nafas. Ada di sini yang tidak menghembuskan nafas, hanya menahan nafas, tidak dihembuskan. Ya, semua di sini menghembuskan nafas. Memento mori merupakan peringatan, mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang menghembuskan nafas. Mengingatkan juga bahwa memento mori mengingat bahwa setiap orang dibayang-bayangi dengan kematian. Ada yang tahu seberapa dekat tubuh fisik kita dengan bayangan? Ada yang bisa memisahkan diri dengan bayangannya? Tidak bisa ya. Kemana dia pergi bayangannya selalu ikut. Hal yang demikian menjadi gambaran sebegitu dekatnya lah manusia kepada kematiannya. Memento mori menyatakan, mengingatkan, membantu kita merenungkan bahwa kita hanya manusia yang terbatas, yang saat ini hidup, mungkin sesaat kemudian kita sudah tidak bernafas atau kita akan berada di dalam ajal kita. Maka yang menjadi pertanyaan menarik ketika membahas tentang memento mori, setiap orang akan bertanya, tudiaho dung mateho, kemana engkau ketika ajal datang menghampirimu? Ada yang bisa menjawab? Atau yang pernah melewatinya begitu, lalu ada di tempat ini, maka dia bisa menjelaskan, saya kesini Inang. Siapa yang bisa mengetahui kemana setiap orang akan berada setelah ajal datang? Maka ketika mengingat kata memento mori, setiap orang mengingat ia adalah manusia yang terbatas. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, ada istilah lain yang mungkin kerap kali tidak begitu populer seperti memento mori, tapi memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu memento vivere. Pernah ada yang dengar Bapak Ibu saudara-saudari? Sudah? Oke, belum. Memento vivere adalah suatu istilah yang bahasa Latin juga, yang mengartikan atau yang memiliki arti ingatlah bahwa engkau saat ini adalah manusia yang hidup. Jika tadi dikatakan memento mori, ingatlah bahwa engkau akan mati, engkau manusia yang terbatas, memento vivere menyatakan ingatlah bahwa engkau manusia yang hidup. Maka ketika setiap manusia mengingat ia hidup, yang menjadi pertanyaan, apa tujuan manusia hidup saat ini? Apa tujuan manusia bernafas saat ini?
apa tujuannya dan apa makna hidupnya sebagai manusia yang hidup saat ini. Memento vivere mengingatkan bahwa kita juga menghargai kehidupan yang telah diberikan Allah. Maka sering sekali dikatakan hidup adalah anugerah. Hidup adalah kasih Allah. Karena ketika manusia hidup, hanyalah manusia yang menghembuskan nafas. Tapi ketika ia berada di dalam Allah, ia tidak hanya sekedar menghembuskan nafas, tapi ia memiliki makna dan tujuan di dalam hidupnya. Apakah itu makna dan tujuannya? Bahwa memento mori mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tujuan di dalam hidupnya, yang kiranya tujuan itu di dalam Allah, dan kiranya ia menjalani setiap hari-harinya, setiap momen di dalam perjalanan kehidupannya dengan penuh makna, dengan penuh kasih, dan dengan penuh perbuatan yang baik. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari menghayati kata memento mori atau memento vivere tidaklah mudah. Bukan cuma sekedar hidup dan mati Inang yang hidup ini. Ada lagi sekedar jalan-jalan ke mall. Itu penting itu Inang. Ada lagi tentang mencari pekerjaan. Harus pekerjaan dulu Inang yang utama. Ada lagi tentang mencari jodoh. Sehingga bukan tentang hidup dan mati saja Inang. Tantangan manusia saat ini bagaimana kami melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengganggu kami, tetapi hidupnya lebih baik daripada kami. Bagaimana kami melihat di dalam pekerjaan kami setiap hari yang kami sudah berjerih payah menaiki komuter lain, menaiki busway, pergi pagi pulang malam, tapi hasil yang kami terima tetaplah segini-gini aja Inang. Tidak ada bertambah, tidak ada berkurang. Ya begini-begini saja. Hidup hanyalah begini-begini saja. Entah pun itu memento mori atau memento vivere. Hidup saya begini-begini saja. Tantangan orang zaman saat ini. Hidup hanya sekadar hidup tanpa memiliki makna atau tujuan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita diperhadapkan dengan kenyataan saat ini bahwa hidup kerap kali membawa iman kita untuk tidak percaya kepada kehendak Tuhan, tidak percaya kepada kekuatan Tuhan, tidak percaya bagaimana kita harus memaknai kehidupan ini, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada konteks kitab Daniel ini, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara-saudari semua sudah pernah membaca kitab ini atau pada saat minggu ini telah diberitahu evangeliumnya sudah dibaca sebelumnya dari rumah, saya tidak tahu. Tapi teks ini begitu sangat memberikan kekuatan bagi setiap orang yang memahami konteks dari teks ini. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari saya beri waktu kurang lebih 5-15 detik begitu, boleh membaca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 untuk memahami apa konteks sebelum teks ini. Ada 4 binatang yang disebutkan di sini. Apakah sudah ada yang tahu? Oke, jika belum ada yang tahu, saya beri waktu 5-20 detik untuk membaca secara cepat. Baik, sudah? Biasa kalau di sekolah ada namanya belajar baca cepat ya. Kayaknya sudah cukuplah membacanya. Baik, di sini disebutkan ada 4 binatang yang muncul dalam mimpi Daniel. Hewan yang pertama atau binatang yang pertama adalah apa? Singa. Ada di ayat yang keempat. Hewan yang kedua atau binatang yang kedua adalah beruang. Ada di ayat yang kelima. Binatang yang ketiga adalah macan tutul, ada di ayat yang ke-6. Dan hewan yang keempat atau sesuatu yang keempat ialah wujud yang menakutkan, yang sangat kuat, ada di ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Jadi jika kita melihat konteksnya yang pada saat ini evangelium, sebelum Daniel melihat ada gambaran tahta dan duduklah yang lanjut usia, dia melihat ada 4 hewan
atau 4 binatang yang rupanya sangat-sangat menyeramkan. Ada 4 hewan, diantaranya tadi singa, beruang, macan tutul, dan wujud menakutkan yang lainnya. Apa Bapak Ibu Saudara-saudari pernah bermimpi seram? Saya baru kemarin malam bermimpi seram. Dalam mimpi saya dalam satu ruangan, lalu saya melihat dompet saya begitu. Lalu ketika saya buka dompet saya, sungguh menyeramkan, isinya kosong. Itu mimpi seram bagi saya. Atau ada yang pernah bermimpi lebih seram dari saya? Oke. Kitab Daniel ini menyatakan ada mimpi yang seram yang ditampilkan oleh Daniel. Dan mimpi yang seram ini bukan cuma sekedar mimpi, tapi merupakan penampakan. Siapa di sini yang jika bermimpi, dia langsung buka internet lalu tanya, apa arti mimpi begitu? Mimpi kejatuhan cicak misalnya. Mimpi apa lagi? Biasa anak zaman, mimpi ketemu jodoh. Ya, atau mimpi apapun itu. Siapa yang cari? Atau siapa yang langsung mengkaitkan dengan nomor atau angka? Oh, kalau mimpi burung pipit begitu ada angka begitu? Tidak ya, jangan ya Dek ya. Daniel memahami teks ini, Daniel melihat gambaran ini, dia mengetahui bahwa ada ketakutan yang besar ketika ia bermimpi pada wujud binatang yang demikian. Bahwa benar, Daniel bermimpi itu bukan karena sesuatu hal, tapi ia bermimpi karena ia menghadapi dalam kehidupan nyata sesuatu hal yang berat sekali. Bahwa ia tahu dan melihat secara nyata di dalam kehidupannya, ia melihat ada sesuatu yang besar sedang menghimpit negaranya, sedang menghimpit kekuasaan, sedang menghimpit bangsanya, menyiksa, menganiaya dan bersikap tidak adil pada bangsanya saat itu. Maka 4 kekuasaan itu adalah kekuasaan dari Babel, kekuasaan dari Media, Persia atau Yunani. Dan keempat gambaran inilah yang menjadi wujud gambaran yang menyeramkan yang diperlihatkan di dalam mimpinya saat itu. Tapi mimpinya tidak berhenti pada hal yang menyeramkan itu. Mimpinya berlanjut ketika ia melihat duduklah yang lanjut usia. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika melihat teks ini, yang lanjut usia ini dia menggunakan awalan dengan huruf besar. Maka yang menjadi menarik adalah yang lanjut usia ini bukanlah menjadi sesuatu yang sederhana atau tidak menarik begitu. Bahwa yang lanjut usia ini adalah sesuatu yang begitu kuat, yang begitu berharga, yang begitu penting, dan yang lanjut usia ini digambarkan mengenakan pakaian putih, rambutnya bersih, kursinya begitu mewah. Karena yang lanjut usia ini adalah Allah yang kekal, yang memberikan keselamatan baginya saat itu. Maka di sini diperlihatkan bahwa meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan yang menderita, Daniel melihat bahwa ia tidak akan berputus asa karena Allah akan berperang untuknya. Allah akan menyelamatkannya, maka ia hanya percaya dan berserah kepada Tuhanlah satu-satunya yang ia sembah. Hanya kepada Tuhan ia mau mengabdi, hanya kepada Tuhan ia mau hidup, dan ia memaknai kehidupannya hanya ketika ia berada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mana yang lebih sulit? Berani hidup atau berani mati? Mana yang lebih sulit? Berani hidup atau berani mati? Sepertinya kalau zaman sekarang ini sesuatu yang menantang jika dikatakan berani mati. Tapi kiranya kita mampu memahami orang yang berani hiduplah yang lebih kuat daripada orang yang berani mati. Maka jangan bertanya dan jangan merasa kuat jika kamu merasa aku berani mati, tidak ada yang kutakutkan. Tapi beranilah hidup dan hiduplah di dalam Tuhan, maka engkau adalah orang-orang yang hebat sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu mengapa menjadi berani hidup menjadi sesuatu hal yang begitu hebat? Karena di dalam masa saat ini menjadi orang yang hidup
berani hidup adalah sesuatu hal yang sulit. Penderitaan, kemiskinan, kesulitan, perekonomian, dan hal-hal yang lain mengajak setiap orang berputus asa dan tidak lagi menginginkan hidupnya. Dalam beberapa penelitian, dalam negara-negara maju, dan mungkin itu juga ada di dalam negara kita, tingkat bunuh diri menjadi meningkat. Karena setiap orang merasa tidak kuat mengalami penderitaan, mengalami kesulitan yang ia hadapi di dalam kehidupannya. Maka setiap orang dituntun, diajak di dalam Tuhan, bukan tentang berani mati, tetapi bagaimana setiap orang mampu berani hidup dan memperjuangkan kehidupannya hingga akhirnya namanya disebutkan sebagai orang-orang kudus yang hidup setia di dalam Allah. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, itu artinya bahwa kerajaan Allah sudah ada dan itu akan membawa kita kepadanya. Tapi pada saat ini kedatangan kerajaan itu juga telah berada di tengah-tengah kita. Maka kiranya setiap orang yang telah memiliki kerajaan Allah juga hidup sebagai orang-orang yang mewariskan kerajaan Allah bagi sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita hidup bukan tanpa memiliki makna dan tujuan. Kita hidup karena kita memiliki makna dan kita mempunyai panggilan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya setiap orang Kristen mengambil bagian untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, menghadirkan keadilan, menghadirkan kebaikan, menghadirkan kebenaran, menghadirkan kasih. Sehingga setiap orang mengejar-ngejar kebaikan dan berguna bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada ilustrasi bagi kita yang mendukung atau memberikan kekuatan bagi kita bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Apa Bapak, Ibu, saudara-saudari mengenal Alexander Agung? Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah mendengar ilustrasi ini dari media sosial dan saya mengutipnya karena ini begitu baik sekali. Apa Bapak, Ibu, saudara-saudari mengenal Alexander Agung? Tidak ya, oke. Baik, Alexander Agung adalah seorang yang sangat bersejarah. Ia adalah seorang tokoh sejarah dunia yang sangat terkenal, menaklukkan hampir seluruh dunia. Alexander Agung merupakan orang yang begitu kaya raya, mempunyai kerajaan dan melimpah hartanya. Namun, meskipun ia memiliki harta yang begitu banyak, siapa sangka sebelum Alexander Agung meninggal, ia meminta 3 permintaan untuk diingat dan dilaksanakan oleh orang-orangnya atau ajudannya sebelum ia meninggal supaya dilakukan hal yang demikian. Yang pertama ia minta adalah Alexander meminta ketika ia telah mati, kiranya dokter terhebat di seluruh dunia yang harus menggotong peti matinya menuju pemakamannya. Permintaan yang kedua, ketika peti matinya dibawa ke kuburan atau ke tempat pemakamannya, kiranya semua harta yang ia miliki dihempaskan atau ditaburkan, dilemparkan kepada seluruh jalan menuju kuburan agar sepenuhnya hartanya tersebut terlihat dan berada di sepanjang jalan ketika peti matinya harus membawa ia ke dalam pemakaman. Dan permintaan yang ketiga, ia meminta agar kedua tangannya tetap berada di luar peti, jadi badannya di dalam peti, kedua tangannya berada di luar peti. Ia meminta hal yang demikian. Tentu mendengar hal yang tersebut, mendengar hal itu, orang akan bertanya, mengapa orang sehebat Alexander melakukan hal tersebut? Tentu uangnya itu akan memenuhi seluruh kota. Tentu karena dia orang hebat, seluruh orang akan melihatnya ketika ia akan dimakamkan. Mengapa Alexander melakukan hal yang demikian? Ia adalah orang yang bersejarah.
Tidak lain dan tidak bukan, Alexander Agung ingin memberikan 3 pelajaran. Yang pertama, ketika ia meminta bahwa dokterlah yang harus mengangkut peti matinya, ia ingin menyampaikan bahwa pengetahuan atau dokter sehebat apapun tidak akan bisa memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang. Permintaan yang kedua dengan maksud pelajaran, ia meminta agar kuburan ketika peti matinya melewati jalan, seluruh hartanya ditabur di sepanjang jalan itu. Alexander ingin memberikan pelajaran bahwa Alexander telah menghabiskan waktu dan hidupnya untuk mencari kekayaan, untuk menjadi orang yang hebat. Namun ketika ia mati, tidak ada satu harta pun yang bisa ia bawa ke dalam kematiannya. Semua kekayaan berhamburan dan tidak berguna ketika ia sudah mati. Dan permintaan yang ketiga, ia ingin memberi pelajaran. Ketika ia meminta agar kedua tangannya tetap berada di luar peti, ia ingin memberi pelajaran bahwa tangan yang keluar artinya bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini dengan tangan kosong, tanpa membawa apapun. Dan kiranya ketika manusia mati, ia pun juga pergi dengan tangan kosong. Maka manusia lahir tanpa apapun dan mati tanpa apapun. Maka yang menjadi pertanyaan, begitu sia-sia kehidupan manusia. Hidup kosong, mati kosong, benar, lahir kosong dan mati pun kosong. Hidup menjadi sia-sia. Tapi memento vivere, memberikan kesadaran bahwa setiap orang yang menghembuskan nafas adalah manusia yang diberi anugerah Allah untuk hidup. Maka maknai setiap kehidupanmu di dalam kehendak Tuhan. Maka bukan dengan kesia-siaan orang percaya hidup, tapi dengan kebaikan, dengan berkat, dan dengan kehendak Tuhan ia menjadi pewaris kerajaan sorga. Kiranya setiap orang amang inang, saudara-saudari, kita diingatkan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki kehidupan yang kekal. Allah satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan bagi setiap orang yang hidup dan yang mati. Dan kiranya setiap orang yang telah mengenal Allah yang hidup dan yang mati akan selalu percaya, bertekun dan taat di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dialah setiap orang dapat percaya dan menaruh pengharapannya yang benar dan yang kudus itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, kami mengucap syukur akan kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Bahwa begitu banyak perjalanan kehidupan kami yang selalu Engkau sertai, yang selalu Engkau berikan kami kekuatan untuk melewatinya di dalam suka maupun di dalam duka. Kami percaya Tuhan, kiranya hanya di dalam Engkaulah hidup kami mampu menjadi bermakna. Maka kuatkan kami Tuhan untuk senantiasa setia kepadamu hingga akhir hayat hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program, rancangan, dan rencana yang dilakukan oleh jemaat HKBP Mampang Parapatan. Kiranya Engkau juga yang memberkati setiap program yang dilakukan, memberkati setiap jemaat dari kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, naposo, ama, ina, dan lansia, sehingga setiap orang mengenal Tuhan secara utuh dan diperlihatkan di dalam persekutuan yang penuh dengan kasih setia. Kami telah mendengar betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi dan juga di dalam gerejamu dan persekutuan ini. Kuatkan kami Tuhan untuk hidup dalam kasih. Kuatkan kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan. Kuatkan kami Tuhan untuk bijaksana dan selalu berpegang teguh pada perintah-Mu di sepanjang kehidupan kami.
sehingga pada akhirnya nanti didapati nama kami sebagai nama orang-orang yang layak masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku takut Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku di hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Katakan di waktu imanku mulai goyah. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Hatiku sedang diabaikan, tiap langkahku ku takut Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku di hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu orang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas. Horas, Happy Sunday. Untuk jemaat ada snack di depan, silahkan diambil.